Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua yang lagi pada nonton dari daerah mana aja? Karena kemarin udah banyak banget yang komen-komen di kolom komentar. Ada yang dari Kediri, ada juga Jawa Tengah, seperti Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen. Ada juga yang dari Pemalang, Pekalongan. Nah, ada juga yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, sampai dari juga Kalimantan. Kayak Pontianak, Sulawesi pun ada. Dari luar negeri pun beberapa ada yang komen di sana, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura. Ada juga yang dari Cina, ada juga dari Hong Kong, Arab Saudi pun ada. Nah, kami mohon maaf tidak bisa disebutin satu persatu karena banyak banget yang komen-komen di sana. Yang pasti kalau kalian komen di kolom komentar, pasti kami akan tanggapi lewat komentar juga. Nah, kami juga tidak henti-hentinya mendoakan kalian semua yang setia menonton Fakta Kehidupan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, seperti biasa kali ini ada salah satu subscriber kita membagikan kisahnya atau membagikan ceritanya. Nah, kisah kali ini menceritakan seorang wanita atau seorang istri yang curiga kepada suaminya karena suaminya tidak pernah menghabiskan makanan atau masakan yang dibuat oleh istrinya. Gimana ini? Pasti akan menimbulkan rasa curiga kepada suaminya. Nah, bagaimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Nah, memang menjalin sebuah rumah tangga itu sedikit agak rumit karena kita harus menjaga perasaan, menjaga mood atau menjaga hati pasangan kita. Kadang memang itu masalah-masalah kecil itu bisa saja menjadi masalah besar karena menyinggung hati atau mengecewakan pasangan kita. Nah, seperti kisah yang dialami seorang wanita, seorang istri, sebut saja namanya Lisa. Nah, Lisa sudah mempunyai suami bernama Rama. Rama dan Lisa itu sudah menikah kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, Rama sendiri itu pekerjaannya adalah seorang karyawan di sebuah kantor. Sedangkan si Lisa itu ibu rumah tangga. Keluarga mereka itu harmonis, baik-baik saja, tapi memang sedikit belum agak lengkap karena mereka itu belum dikaruniai seorang anak. Tetangga-tetangga mereka pun sering ngomongin, sering nanya, ataupun sering komentar kepada kehidupan mereka yang belum juga dikasih momongan. Tapi si Lisa saat ditanya oleh tetangganya perihal anak, jawabannya sepele saja, gampang saja. Ya, memang Tuhan mungkin belum saja menitipkan momongan kepada kami, atau mungkin saja kami belum pantas untuk menjalani ataupun mendapatkan sebuah momongan. Jadi sambil belajar. Nanti kalau sudah waktunya pasti Allah ataupun Tuhan pasti akan memberikannya kepada kami. Itu jawabannya Lisa. Nah, jawabannya Lisa ini itu membuat hati suaminya si Rama itu sedikit agak tenang. Karena biasanya pasangan suami istri yang hampir 2 tahun tidak dikaruniai seorang anak, itu pasti akan bertengkar, curiga satu sama lain, akan saling menuduh. Apakah dari salah satunya itu ada yang tidak sehat atau bisa dikatakan mandul, ataupun sebaliknya. Nah, tapi jawabannya Lisa itu tidak menyalahkan, bahkan justru mensupport suaminya. Nah, akhirnya penantian Lisa sama si Rama akhirnya pun berujung pada suatu hari saat keluarganya Lisa menjalin silaturahmi kepada keluarga besarnya si Lisa di rumah orang tuanya Lisa. Ya, seperti kumpul-kumpul biasa saja, tasyakuran, kumpul-kumpul silaturahmi untuk mendekatkan atau menyambung tali silaturahmi di antara mereka. Lisa itu saat mengambil makanan di dapur, makanan masakannya ibunya itu merasa mual. Lisa pun bingung kenapa dirinya kok mual saat mencium aroma masakan ibunya. Ia pun hampir muntah-muntah di sana. Itu pun membuat khawatir orang tuanya dan suaminya si Rama. Nah, ibunya si Lisa pun tanya kepada si Lisa, "Kamu kenapa, Lisa? Kenapa kamu mual-mual seperti itu?" "Aku nggak tahu, Bu. Aku kok mencium aroma masakan ibu, kok perut aku nggak enak banget, kayak mau muntah gitu," kata si Lisa. Orang tuanya pun, ibunya si Lisa, langsung mencium makanan yang dibawa si Lisa itu yang katanya bikin mual. Karena dia tuh takut, khawatir aja makanannya itu basi ataupun makanannya terjangkit sesuatu sampai baunya itu nggak enak.
Tapi saat dicek oleh orang tuanya si Lisa, makanannya biasa aja dan dicicip pun rasanya enak-enak aja. Tapi kok Lisa kok mual-mual? Itu yang bikin bingung semua orang. Hingga akhirnya ibunya pun ngomong, "Apa kamu hamil, Lisa? Jangan-jangan kamu hamil." Karena biasanya orang hamil itu ya mual mencium aroma makanan-makanan tertentu. Kata ibunya Lisa yang sedikit agak curiga, jangan-jangan anaknya hamil. Hingga akhirnya kakaknya si Lisa, sebut saja namanya Fitri, itu pun mengambil alat tes kehamilan yang ada di kamarnya. Dikasihlah sama si Lisa. Lisa pun bingung, ini apa kak? Itu alat tes kehamilan. Coba deh kamu cek ke kamar mandi, siapa tahu bener kata mama kamu tuh hamil. Kata si Fitri, ya udah deh kak, aku cek dulu. Di luar, saat si Lisa itu masuk ke kamar mandi, saat ngecek apakah dia benar hamil atau tidak, di luar itu pada panik, pada bingung, pada nungguin, harap-harap cemas, apakah benar Lisa itu hamil atau tidak. Yang paling kelihatan cemas banget itu ya suaminya si Rama. Karena tidak sabar menantikan kabar apakah benar istrinya hamil atau tidak. Nah setelah keluar dari kamar mandi, Lisa itu ya tatapannya ya biasa aja, tidak memperlihatkan suatu hasil dari tes dia di dalam. Bahkan pandangannya itu ya kayak nggak memperlihatkan sesuatu. Saat mereka pada bertanya, orang-orang yang nungguin pada nanya, gimana Lisa, hasilnya gimana? Dia pun memperlihatkan hasil tesnya, garis 2. Dan ternyata Lisa hasilnya adalah positif hamil. Mereka pun semua bahagia. Begitu juga si Rama. Rama langsung memeluk istrinya dengan tangisan bahagia. Selama ini penantiannya pun berujung. Akhirnya Lisa pun hamil. Akhirnya acara itu pun langsung menjadi acara tasyakuran dadakan. Semua tetangga terdekat itu dipanggil semua. Ia memesan makanan-makanan dan menjadi doa bahagia untuk mereka semua. Akhirnya Lisa hamil. Nah tidak lama kemudian kandungannya si Lisa, kehamilannya si Lisa itu makin membesar. Si Rama pun tidak henti-hentinya memberikan ya perhatiannya, memberikan penjagaannya kepada istrinya. Dia takut kenapa-napa dengan kandungannya, dengan calon bayinya. Ia ekstra hati-hati menjaga istrinya, jangan sampai stres makanannya, gizinya, pokoknya dijaga dengan benar-benar. Hingga akhirnya selama 9 bulan lamanya, akhirnya anaknya pun lahir. Anaknya si Lisa sama si Rama itu laki-laki. Rama pun begitu bahagia mencintai kedatangan anaknya itu, putranya itu. Nah kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh si Rama sama si Lisa saja. Ibunya si Lisa sama orang tuanya si Rama pun ikut bahagia atas kedatangan lahirnya cucu mereka. Nah setelah tidak lama kemudian, setelah kelahiran anaknya si Rama sama si Lisa, mereka pun sudah saling sibuk satu sama lain. Rama sibuk kerja, Lisa ngurus rumah, ngurus anaknya di rumah. Nah pada suatu hari saat si Rama hendak berangkat kerja, setelah selesai sarapan bersama istrinya si Lisa, tiba-tiba tidak lama kemudian kakaknya si Lisa pun datang, si Fitri. Nah si Fitri itu dari Jogja. Ia membawa oleh-oleh makanan dan juga baju bayi untuk keponakannya. Ia pun masuk. Nah Lisa pun sedang beres-beres. Fitri pun masuk. Nah saat itu Lisa sedang beres-beres. Kak masuk aja kak, nggak dikunci kok. Lagian aku lagi sibuk nih beres-beres, kata si Lisa. Loh, kamu baru beres-beres, Lis? Kata si Fitri, iya nih kak, soalnya aku tadi habis sarapan sama Mas Rama. Dan juga tadi aku juga baru selesai nyusuin si anakku itu. Jadi ya baru sempat beres-beres sekarang. Kata si Lisa sambil membereskan piring-piring kotor yang ada di meja makannya. Si Fitri pun penasaran bertanya kepada si Lisa. Loh, kok banyak makanan sisa sarapan kamu? Emangnya kamu sarapan sendiri? Kata si Fitri karena penasaran. Di meja makannya itu masih banyak sekali lauk dan sayur. Padahal si Lisa kan sarapannya sama si Rama, tapi kok kayak nggak habis gitu. Enggak kok kak, aku sarapan sama Mas Rama. Nah Mas Rama itu lebih nyaman makan di depan TV, sedangkan aku lebih nyaman di sini. Jadi ya begitulah kak, kata si Fitri. Ya kakak cuma heran aja kenapa makanan kamu atau masakan kamu masih banyak. Apakah suami kamu tidak doyan dengan masakan kamu? Tanya si Fitri keheranan. Memang bahwasannya di sana itu masih banyak. Enggak kok kak, itu kan ada 2 piring kotor di sana. Itu tandanya aku makan nggak sendiri dengan Mas Rama kak.
Kata si Lisa. Fitri pun menjelaskan dan memperingati adiknya itu. Ya bukan apa-apa Lisa, tapi kan kita sebagai istri di rumah juga harus tahu bagaimana karakter suami kita. Kita harus jeli melihat situasi ataupun melihat gelagat aneh sekecil apapun yang ditimbulkan oleh suami kita. Jangan sampai suami kita itu ya melakukan hal sesuatu di belakang kita. Apalagi kita tidak tahu karena kita sering di rumah, sibuk di rumah. Kesibukan dia ngapain aja, bahkan sampai dia nggak makan makanan kita, itu pun patut dicurigai. Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres. Kata si Fitri memperingati adiknya si Lisa itu. Lisa pun kebingungan dan dia pun menjadi panik. Memang sih Kak, akhir-akhir ini Mas Rama itu lebih sering ya lembur, sering pulang malam. Nah setiap aku tanya katanya dia lembur. Bahkan beberapa kali saat aku membuatkan bekal makanan buat dia, buat Mas Rama, itu sering sisa banyak. Setelah aku tanya kenapa nggak dihabiskan, katanya itu salah aku karena aku memberinya terlalu banyak makanan di sana. Dan jadi dia tuh makannya ya nggak habis. Katanya begitu, cuman aku rasa aku ngasih makannya itu ya dengan porsi yang cukup aja. Pas kok, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi sering sisa. Nah itu kan bener, jangan-jangan dia makan di luar, nggak doyan dengan makanan kita. Atau jangan-jangan pula, bisa-bisa dia melakukan sesuatu hal yang di belakang kita dan kita tidak tahu. Kata si Fitri memperingati si adiknya itu. Ya bukan apa-apa, bukan kakak mengkompori ataupun meracuni kamu berpikir yang tidak-tidak. Cuman kita sebagai istri juga harus tahu bagaimana karakter suami kita. Jangan sampai kita kecolongan hanya karena kita terlalu sibuk di rumah, ngurusin anak. Kata si Fitri memberikan nasihat kepada adiknya si Lisa itu. Iya deh Kak, coba nanti aku tanyakan kepada Mas Rama, siapa tahu ada sesuatu hal yang memang Mas Rama sembunyikan dari aku. Iya coba kamu tanyakan, tapi ngomongnya dari hati ke hati, jangan langsung mengejas bahwa dia melakukan sesuatu hal yang tidak kamu suka. Takutnya malah keluarga kamu yang jadi rugi sendiri, kata si Fitri. Nah setelah kejadian itu, malam harinya saat si Rama pulang, si Lisa langsung menyambut kedatangan suaminya itu. Mas lembur lagi mas, pulangnya kok selalu malam, kata si Lisa kepada suaminya yang baru saja pulang. Iya nih sayang, soalnya ada kesibukan ataupun pekerjaan mendadak yang tiba-tiba aku harus kerjakan malam ini juga. Jadinya beginilah aku selalu pulang malam, kata si Rama. Rama pun masuk mengecek anaknya yang ternyata sudah tertidur. Malam itu pun Lisa sama si Rama pun makan malam. Nah setelah makan malam, Lisa pun langsung ngomong membicarakan hal yang tadi pagi disinggung oleh kakaknya. Ia pun ngomong, Mas, aku pengen ngomong sesuatu kepada kamu, kata si Lisa yang seakan-akan akan ngomong sesuatu hal yang penting. Rama pun langsung merespon perkataan istrinya itu. Ngomong apa sayang? Tumben banget kamu mau ngomong sesuatu dengan aku. Mas, aku mau tanya, masakan aku enak nggak sih mas? Kata si Lisa. Yang seakan-akan pertanyaan bagi si Rama itu pertanyaan aneh aja. Kok tiba-tiba istrinya bilang atau tanya kepada si Rama masakannya enak atau tidak? Ya tentu saja enak dong sayang, kan selama ini aku selalu makan makanan kamu. Emangnya kenapa sih kok tiba-tiba kamu tanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa, aku cuma takut aja karena selama ini aku lihat akhir-akhir ini tuh kamu makan tuh selalu nggak pernah sampai habis. Dan sampai tuh beberapa kali aku tuh makanan-makanan sisa kita, sayur sisa ataupun lauk-lauk sisa kita itu aku bagikan ke tetangga. Jadi ya aku ngerasa aneh aja kenapa kita tuh sedikit agak berbeda. Kamu tuh nggak pernah nafsu makan dengan apa yang aku masak. Ya kalau ada sesuatu hal atau yang kurang dari masakan aku, kamu tuh ngomong aja biar aku perbaiki. Aku tuh nggak mau sampai kamu tuh makan ataupun jajan di luar sana dan lebih memilih makanan itu ketimbang masakan di rumah, kata si Lisa. Ya enggak lah, mana mungkin aku makan makanan di luar. Emangnya kamu pernah lihat aku pulang bawa makanan dari luar, makanan dari warung ataupun restoran mana? Kan nggak pernah. Aku selalu makan makanan apa yang kamu masak, kata si Rama. Nah mendengar perkataan atau penjelasan dari suaminya, si Lisa pun merasa lega bahwasanya tuduhan-tuduhannya yang ada di pikiran dan di hatinya itu
Ternyata semua salah. Ia lebih percaya kepada suaminya. Nah, keesokan harinya seperti biasa, Rama pun berangkat kerja. Nah, sebelum berangkat kerja, ia pun sarapan seperti biasa di depan TV. Nah, pagi itu, hari itu, Lisa itu agendanya atau acaranya ingin bersih-bersih rumah. Karena mumpung anaknya sudah tidur, sudah beres semua, dia pun ingin bersih-bersih rumah. Karena udah lama banget dia nggak pernah bersih-bersih rumah setelah anaknya lahir. Rumahnya begitu kotor, rumahnya terlihat tidak terawat dan tidak rapi lagi seperti dulu. Banyak barang-barang yang tidak ada di posisinya kembali. Nah, dia pun ingin membersihkan semua itu. Nah, saat ia bersih-bersih, ia pun terkejut dengan benda-benda penemuannya yang selama ini dia tidak pernah lihat. Benda-benda yang selama ini disembunyikan oleh suaminya. Ternyata ada beberapa titik tong sampah baru di sana. Bahkan dia pun tidak tahu bahwasanya di sana ada tong sampah, ada tempat sampah dekat TV. Dan saat ia cek, ternyata isinya adalah makanan ataupun ya sayur-sayur sisa dari sarapan pagi ini. Ternyata suaminya tidak menghabiskan makanannya lagi. Justru ia menyembunyikannya di tempat sampah yang baru saja Lisa lihat hari itu. Lisa pun harap-harap cemas, pikirannya kemana-mana, emosi, curiga, kecewa, pokoknya campur aduk. Ingin rasanya Lisa teriak, kenapa suaminya menyembunyikan ini semua di belakangnya? Ada apa? Kenapa? Apakah benar masakannya tidak enak bagi suaminya? Ia pun sedikit agak kecewa. Namun ia pun terus membersihkan barang-barang ataupun ya rumahnya itu. Ia bereskan, ia rapihkan. Hingga akhirnya sampai ke kamarnya. Nah, saat di kamarnya, saat ada di barang-barang suaminya, ia ingin membereskan karena begitu kotor dan begitu berantakan. Ia bereskan. Nah, saat ia membereskan di atas lemari, yang di sana itu ada beberapa barang milik suaminya, Mas Rama. Ia menemukan sepucuk surat. Dan sepucuk surat itu yang membuat Lisa syok bukan main. Saat ia baca suratnya, ternyata itu adalah surat dari dokter, keterangan dokter, yang menerangkan bahwasanya suaminya itu mengalami penyakit lambung yang mengakibatkan si Rama tidak bisa sembarangan makan. Karena sedikit saja makan atau makanan yang dilarang oleh dokter, ia akan membuat ya lambungnya kumat lagi, sakit lagi, kesehatannya akan terganggu. Lisa yang membaca surat dokter itu pun sedih. Ternyata selama ini alasan kenapa suaminya tidak makan masakannya karena dia tuh mengidap penyakit yang selama ini ia sembunyikan dari si Lisa. Lisa pun bingung, loh kenapa? Kenapa Mas Rama tidak ngomong dengan aku? Aku tuh istrinya. Apakah selama ini Mas Rama itu menyembunyikan sesuatu juga? Apakah selama ini aku sudah tidak dianggap istrinya lagi? Kenapa Mas Rama menyembunyikan semua itu? Dan parahnya surat itu, umur surat dikeluarkan suratnya, itu sudah lebih daripada 9 bulan. Jadi sebelum anaknya lahir, itu udah ada surat itu. Dan selama itu juga si Rama menyembunyikannya dari Lisa. Nah, setelah penemuannya si Lisa, malam harinya saat si Rama pulang, ia pun langsung dipeluk oleh istrinya sambil menangis. Rama pun bingung, kenapa istrinya kok tiba-tiba menangis? Ada apa? Dia sudah pikirannya kemana-mana, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan anaknya sampai istrinya itu menangis, memeluk dirinya saat baru saja pulang. Rama pun bingung, kenapa Lisa? Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu menangis? Kata si Rama. Lisa pun tidak melepaskan pelukannya itu sambil terus menangis. Rama pun makin cemas, makin panik. Kenapa? Ada apa dengan anak kita? Ada apa? Kenapa sampai kamu menangis seperti ini? Saat Lisa melepaskan pelukannya, ia pun memberikan sepucuk surat yang selama ini Rama sembunyikan dari istrinya. Wajah Rama pun langsung panik. Dia pun pucat. Wajah Rama pun langsung panik dan langsung pucat. Ia pun langsung gugup melihat pucuk surat yang selama ini ia sembunyikan dari istrinya sekarang terbongkar, ketahuan semua apa yang selama ini ia sembunyikan. Kenapa Mas? Kenapa kamu sembunyikan ini dari aku? Kenapa? Kenapa kamu tidak ngomong bahwasanya kamu itu mengalami penyakit lambung?
Sampai-sampai kamu tuh nggak mau makan makananku. Coba dari dulu kamu tuh ngomong, kamu tuh bilang bahwasanya kamu nggak bisa makan ini, kamu nggak bisa makanan yang seperti ini. Aku pasti akan membuatkan makanan-makanan yang cocok, yang baik buat kamu, yang sesuai dengan saran dokter. Kenapa kamu nggak ngomong? Kata si Lisa sambil menangis. Ya bagus deh kalau kamu sudah tahu tentang rahasiaku. Selama ini aku menyembunyikan dari kamu bukan apa-apa, Lisa. Aku cuma takut. Aku takut apabila kamu tahu tentang penyakitku. Saat itu kamu sedang mengandung. Aku takut. Aku nggak mau aja terjadi apa-apa dengan kandungan kamu, dengan anak kita. Aku tahu apabila aku membicarakan ini kepada kamu, pasti kamu stres, pasti kamu panik, dan kamu tuh pasti mikirnya yang enggak. Dan itu akan mengakibatkan atau berdampak kepada anak kita. Aku nggak mau. Dan aku tahu apabila aku mengomentari masakan kamu ataupun ya cerewet tentang makanan, aku takut akan melukai hati kamu. Jadi ya aku ya biarin aja, aku tahan sendiri. Aku nggak mau mengambil resiko dan terjadi apa-apa dengan kamu dan anak kita, kata si Rama. Setelah mendengarkan penjelasan suaminya, akhirnya Lisa pun mengerti alasan kenapa suaminya selama ini menyembunyikan hal ini di belakangnya. Dan dia juga mengerti mengapa selama ini suaminya tidak makan makanan yang ia masak. Karena dia memang menjaga kondisinya, menjaga dari penyakitnya. Nah, setelah kejadian itu, Lisa pun berubah. Ia sekarang masak atau makan makanan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan dokter untuk suaminya, untuk kesehatan suaminya. Lisa lebih mencoba memahami keadaan dan lebih mementingkan kesehatan suami dan keluarganya. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita, yang kisahnya itu seorang istri, seorang wanita yang curiga kepada suaminya. Kenapa suaminya tidak pernah makan atau makan masakannya sendiri, istrinya? Ia pun curiga dan ternyata justru ia yang terkejut melihat kondisi suaminya yang ternyata selama ini mengidap penyakit lambung dan tidak bisa sembarangan makan makanan yang dimasak oleh istrinya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian semua yang pengen komen-komen, memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian pula yang punya kisah unik, cerita menarik yang ingin dibagikan kepada fakta kehidupan yang ingin dibawakan, kalian bisa kirimkan ataupun tuliskan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.